Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari laporan progres kami tentang aplikasi pemesanan tiket bioskop yang kami beri nama itu adalah MoviePass. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan dulu perkenalan anggota kelompok kami. Pertama itu adalah saya sendiri, Riza Umami Aiman, dengan NPM 223510374. Saya sebagai front end dan sekaligus sebagai ketua dari kelompok Movie ini. Berikutnya ada teman saya, Fitri Ramasari Homsana S, itu sebagai back end, dan berikutnya ada Olga Jira Paltares, dia sebagai tester, dan ada lagi Fadlan Ardana Razak sebagai project manager, dan Syahnawas Nabil Tegar sebagai UI dan UX-nya. Yang pertama itu, bagaimana sih latar belakang dari aplikasi pemesanan tiket bioskop kami, yaitu MovieFast. Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan kemudahan akses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hiburan, semakin menjadi sangat lebih penting. Menonton film merupakan salah satu bentuk hiburan yang populer di masyarakat. Namun, proses tradisional dalam memesan tiket bioskop seringkali yang tipikalnya memakan waktu dan melibatkan antrian yang panjang dan itu tergolong kurang praktis. Jadi, dari kami ini, dari latar belakang itulah tercetuslah latar belakang kami itu tentang pembuatan MoviePass sendiri. Jadi MoviePass itu hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi MoviePass kami ini adalah aplikasi yang mobile, dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisien dalam memesan tiket bioskop. Dengan fitur-fitur seperti pencarian film, detail film, itu ada sinopsis, genre, durasi, rating, pemesanan tiket, pemilihan kursi, pembayaran online, dan aplikasi ini menawarkan pengalaman yang praktis dan menyenangkan bagi penggunanya atau usernya. Ini adalah bentuk UI dan UX dari aplikasi MovieFast kami ini. Yang pertama, ketika kalian membuka aplikasi, itu akan tampil tampilan awal, yaitu tampilan welcome-nya. Dia akan ada 3 slide gitu. Layar pertama, dia akan memperkenalkan aplikasi MovieFast sebagai aplikasi pemesanan film terbaik di abad ini, yang bertujuan membuat hari-hari pengguna menjadi lebih menyenangkan. Di layar kedua, ketika digeser, itu akan memberikan informasi bahwa pengguna dapat menemukan film yang diinginkan melalui aplikasi MovieFast kami ini. Dan yang ketiga, itu jelas menampilkan penawaran khusus berupa diskon voucher sebesar 50%. Berikutnya ada tampilan login. Setelah diklik bagian ini, Get Started, itu akan muncul langsung login. Di sini kalian bagi pengguna user bisa login dan registrasi. Yang pertama untuk login itu untuk pengguna terdaftar dengan input email, password, opsinya itu nanti remember me atau tombol sign in dan pilihan login dari via Facebook atau Google. Untuk registrasinya itu untuk pengguna baru dengan input email, password, konfirmasi dari passwordnya sendiri. Opsinya juga ada remember me dan tombol register. Berikutnya ketika udah mendaftar, kalian langsung bisa tampil langsung ke menu home. Untuk tampilan home kami seperti ini, dia akan menampilkan daftar film yang sedang tayang atau lagi yang tipikalnya coming soon atau lagi trending sekarang. Nanti untuk usernya sendiri dapat melihat informasi-informasi tentang film yang diinginkan seperti judul, peringkat, dan tombol untuk mau ketika ingin menonton trailernya. Ketika dia diklik, nanti akan muncullah movie detail. Nanti movie detail ini berisi informasi rinci tentang film yang kita pilih, termasuk sinopsisnya, nanti durasinya, peringkat, nanti pemerannya, atau ulasan pengguna atau rekomendasi film yang serupa. Nanti ada tombol untuk melanjutkan ke pemilihan kursi. Berarti itu kalau udah diklik tempat pemilihan kursi, berarti itu ke halaman untuk pemesanan. Nanti lanjut, setelah diklik, dia akan langsung ke booking tiket. Nah, untuk booking tiket ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Sekian dari hasil presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Fadlan Ardana Razak dengan NPM 223510496. Booking tiket, di mana halaman ini pemilihan kursi untuk jadwal dan lokasi bioskop yang dipilih. Pengguna dapat memilih tanggal, waktu, dan kursi yang tersedia, lalu melanjutkan ke proses pembayaran dengan tombol Book Now. Adapun konfirmasi pesanan yang menampilkan ringkasan pesanan termasuk detail film, jadwal, kursi yang dipilih, dan total harga. Ada opsi diskon jika berlaku dengan tombol check out untuk melanjutkan. Check out halaman ini halaman pembayaran di mana pengguna mengisi informasi pelanggan, memilih metode pembayaran dengan e-wallet atau kartu, dan memeriksa detail transaksi sebelum konfirmasi. Memuat kartu baru. Di tampilan ini untuk menambahkan metode pembayaran baru dengan memasukkan detail kartu kredit atau debit termasuk nama pemilik kartu, nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode CVV. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sahnawas Nabil Tegar, NPM 223510814. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada gambar sebelah merupakan halaman detail tiket pada aplikasi kami yang berguna untuk mengkonfirmasi pembelian tiket yang berhasil, menampilkan detail tiket seperti judul film, jadwal, kursi, dan barcode untuk digunakan di bioskop. Ada tombol untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, pada halaman di sebelah merupakan halaman tiket pada aplikasi kami. Halaman ini menampilkan daftar tiket pengguna, baik yang sedang aktif atau current, maupun yang sudah digunakan atau pas. Setiap tiket menunjukkan detail seperti judul film, tanggal, waktu, dan lokasi. Selanjutnya, merupakan halaman pencarian pada aplikasi kami. Halaman ini merupakan untuk pencarian yang menampilkan hasil pencarian relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Menyediakan daftar film yang sesuai dengan kata kunci, lengkap dengan detail seperti peringkat dan genre. Baiklah, pada gambar di sebelah, apabila kata kunci tidak sesuai, maka halaman tidak menemukan hasil. Akan tetapi akan memberikan pesan bahwa tidak ada hasil untuk kata kunci tertentu, dengan saran untuk mencoba kata kunci lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Oga Jira Paltares, biasa dipanggil Oga dengan NPM 2235768. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu wishlist. Wishlist ini daftar film yang telah ditambahkan ke daftar keinginan pengguna. Wishlist biasanya untuk menampilkan judul, poster, peringkat, dan tombol untuk mengakses detail film. Nah, selanjutnya itu notifikasi atau notification. Nah, pada tampilan ini menunjukkan daftar notifikasi pengguna seperti cashback, pengingat acara, dan konfirmasi pemesanan tiket. Tiap notifikasi memiliki ikon spesifik dan waktu diterima yang ditampilkan secara kronologis. Nah, selanjutnya itu halaman akun pengguna. Nah, pada halaman ini menampilkan fitur-fitur pengaturan akun seperti profil, kata sandi, kartu, bahasa, undang teman, bantuan, pengaturan, dan tombol logout yang berwarna orange. Selanjutnya itu profil pengguna, di mana pada halaman ini bisa kita mengedit pengguna. Terdapat kolom untuk mengubah nama lengkap, email, nomor telepon, dan gender. Nah, pada tombol update digunakan untuk menyimpan perubahannya. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasya Ramsana S, NPM 223510889. Di sini saya akan menjelaskan bagian diagram-diagram pada aplikasi yang telah kami buat. Di mana di sini yang pertama ada use case diagram. Di dalam use case diagram terdapat dua aktor. Aktor yang pertama itu ada aktor user, dan aktor kedua sebagai aktor admin atau pengelola aplikasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan aktor user, di mana aktor user itu dapat login atau register. Nah, di sini itu user mendaftar atau masuk ke aplikasi untuk mengakses layanan. Yang kedua itu ada lihat film,
di sini user dapat melihat daftar film, detail film, dan jadwal tayang. Lalu ada yang ketiga, ada pembayaran, di mana di sini user dapat melakukan pembayaran untuk tiket film. Yang keempat ada tiket, di mana user dapat mengakses atau melihat tiket setelah pembelian selesai. Yang kelima ada notifikasi tiket, di mana user dapat menerima pemberitahuan terkait tiket seperti jadwal atau barcode tiketnya. Lalu ada pengelola profil, di mana di sini user dapat mengakses atau memperbarui profilnya. Dan yang terakhir ada waitlist. Nah, di sini itu user dapat menambahkan film ke daftar tontonan atau waitlist untuk ditonton nanti. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan bagian aktor admin atau pengelola aplikasinya. Di sini aktor admin dapat melihat kelola lokasinya itu. Nah, di sini itu menentukan atau mengatur lokasi bioskop yang tersedia di aplikasi. Lalu ada kelola tiket, di mana di sini dapat mengelola informasi film, termasuk judul, sinopsis, jadwal, poster, dan lainnya. Lalu ada kelola tiket, di mana di sini admin dapat mengatur tiket yang tersedia seperti kapasitas bioskop dan stok tiketnya. Lalu ada kelola voucher diskon. Nah, di sini admin juga dapat menambah, menghapus, atau memperbarui voucher diskon yang dapat digunakan oleh user. Dan terakhir ada mengonfirmasi pembayaran. Di sini admin dapat memverifikasi pembayaran tiket yang dilakukan oleh user. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram data flow diagram atau DFD. Nah, DFD-nya itu yang pertama adalah level 0. Di mana di sini pada level 0-nya entiti utamanya ada dua. Yang pertama ada user. User itu sebagai pelanggan yang berinteraksi dengan aplikasi untuk melakukan pemesanan tiket bioskop. Yang kedua ada admin, di mana admin ini sebagai pengelola aplikasi yang bertugas mengelola data film, lokasi, jadwal tayang, dan kode booking tiket. Proses utamanya adalah MoviePass. Ini adalah nama aplikasi kami. Di mana input dari user ke MoviePass, yang pertama ada data pelanggan. Data pelanggan ini adalah informasi terkait profil pengguna yang mendaftar atau menggunakan layanan. Lalu ada data pemesanan, di mana ini terdapat informasi tentang pemesanan tiket oleh pelanggan seperti film yang dipesan, lokasi, dan jadwal tayang. Lalu ada pembayaran, di mana di sini ada data pembayaran tiket yang dilakukan oleh pelanggan. Inputnya dari MoviePass ke user, di mana di sini terdapat informasi bioskop, yaitu data terkait lokasi bioskop yang tersedia. Lalu ada informasi film, yaitu daftar film beserta datanya. Lalu ada informasi jadwal tayang, yaitu jadwal penayangan film yang dipilih.
Lalu ada yang terakhir ada kode booking atau tiket, di mana di sini kode tiket yang diberikan setelah pemesanan berhasil. Nah, di sini ada input dari admin ke MoviePass, di mana ada data film. Data film ini adalah data film yang diunggah oleh admin, termasuk nama, genre, dan sinopsisnya. Lalu ada data bioskop, di mana di sini lokasi bioskop yang terdaftar di sistem. Lalu ada data jadwal tayang, di mana jadwal penayangan film yang diatur oleh admin. Lalu ada kode booking atau tiket, ini itu informasi tiket yang sudah dikelola. Lalu output dari MoviePass ke admin ada informasi data pemesan, di mana di sini data pemesan yang menggunakan layanan aplikasi. Lalu ada informasi pemesanan, di mana detail pemesanannya dilakukan oleh user atau pelanggan. Dan yang terakhir ada informasi pembayaran. Di sini itu status pembayaran yang dilakukan oleh user atau pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan DFG yang level 1, di mana di sini ada 3 modul utama. Yang pertama ada registrasi, yang kedua ada pemesanan tiket, dan yang ketiga ada pembayaran. Nah, yang pertama ada registrasi, di mana input dari registrasi itu adalah data pelanggan dari user yang mendaftar. Lalu diproses untuk mencatat data pelanggan ke dalam tabel pengguna, yaitu TB user. Nah, outputnya itu adalah data pelanggan yang diterima dan siap digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu adalah proses pemesanan tiket. Selanjutnya adalah pemesanan tiket. Di pemesanan tiket ini, inputnya adalah data pemesanan dari user, seperti film yang dipilih user, lokasi, dan jadwal tayangnya. Lalu informasi data film, data bioskop, dan jadwal tayang yang dimasukkan oleh admin. Nah, lalu diproses untuk mencatat pemesanan ke dalam tabel pemesanan, yaitu TB pemesanan. Lalu sistem memproses kode booking tiket berdasarkan pemesanan yang dilakukan oleh user. Nah, output yang diterima adalah kode booking tiket dikirim ke user. Nah, yang ketiga ada pembayaran, di mana di sini ada input yang pertama adalah data pemesanan dari user, baru ada data pembayaran yang dimasukkan oleh user juga. Nah, diproses untuk mencatat pembayaran ke dalam tabel pemesanan, yaitu TB pemesanan. Lalu, sistem mengirim laporan pembayaran ke admin. Lapor pembayaran ke admin. Outputnya adalah kode booking dikirim dan user menerima tiket digital. Inilah kode booking yang akan diterima oleh user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram IRD atau Entity Relationship Diagram, di mana di sini ada entity dan atributnya. Yang pertama ada tiket, pemesan, user, bioskop, jadwal, film, studio, dan juga kursi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian user, di mana di sini user terdapat ID user, nama, email,
password, birthday date, dan nomor HP. Nah, di sini user dengan film itu adalah one to many dengan melakukan relasi melihat. Lalu kalau user dengan tiket itu dia many to many dengan memesan entitas hubungannya. Lalu yang kedua ada atribut film, di mana di sini ada terdapat ID film, baru ada judul, ada deskripsi, dan ada pemesanan. Di mana film ini melakukan many to one dengan user melalui relasi melihat, dan one to many dengan studio dengan relasi memuat, dan one to many dengan jadwal melalui relasi memiliki. Selanjutnya ada atribut studio, di mana atribut studio ini yang pertama ada ID studio dan nama studio. Nah, di sini relasinya itu ada many to one dengan film melalui relasi memuat. Lalu ada atribut jadwal. Di sini tuh atribut jadwal yang pertama ada ID jadwal, tanggal, hari, dan juga jam mulainya. Di mana di sini jadwal melakukan relasi ke film dengan many to one dengan relasinya memiliki. Lalu melakukan relasi dengan bioskop yaitu one to one dengan relasi memiliki. Selanjutnya ada kursi, di mana di sini ada ID kursi dan nomor kursi. Di mana di sini kursi itu melakukan relasi ke studio dengan many to one dengan relasinya memiliki, dan melakukan relasi dari kursi ke tiket yaitu one to one dengan relasi memiliki. Selanjutnya ada tiket. Tiket ini memiliki atribut yang pertama ada ID tiket, ada harga, ada stok harga. Tiket melakukan relasi many to many dengan memesan. Lalu ada bioskop. Di sini memiliki atribut yang pertama ada ID bioskop, nama bioskop, lokasi. Di mana bioskop memiliki relasi yang pertama itu ke jadwal dengan one to one dengan relasinya memiliki, dan relasi dari
bioskop ke user dengan mini tuan yang relasi melihat. Lalu yang terakhir ada atribut memesan, ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah, dan total harganya. Di mana di sini relasi memesan itu yang pertama ke user, menghubungkan memesan ke user, menghubungkan ke user. Saya telah selesai menjelaskan bagian diagram IRD. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.